Kembali lagi ke Tridinamika Podcast. Nah, oke guys, hari ini kita ada satu alat di depan sini. Ini adalah alat yang dibikin oleh salah satu brand yang kerjasama sama Tridinamika. Dan kita juga ditemani oleh Mas Iwan. Yeay, tepuk tangan aja. Nah, Mas Iwan di sini nanti akan bantu menjelaskan apa sih alat ini dan kegunaannya itu apa. Oke teman-teman, kita perkenalan dulu dengan salah satu produk dari Tridinamika, yaitu PV Isotes. Ini merupakan salah satu produk dari brand HT Italia. Fungsinya ini untuk PV testing atau PV installation testing, atau juga bisa digunakan untuk commissioning test solar modul seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian bingung, ini tuh ada solar panel, ada PV, karena ini kan saling berkaitan. Nah, fungsi utama ke solar panel itu untuk apa sih, Mas? Oke, mungkin teman-teman yang di rumah ya sudah familiar dengan solar panel yang seperti ini ya. Ini yang dari monokristalin. Nah, produk ini fungsinya ini biasanya dipakai ketika saat kita commissioning instalasi solar modul ya. Jadi untuk mengetahui apakah solar modul kita masih bagus atau tidak. Nah, ketika pemasangan di dalam sistem PLTS itu kan kita nggak menutup kemungkinan entah itu nanti ada arus bocor atau mungkin ada petir gitu kan menyambar katakanlah casing gitu. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi di sel-sel ini, apakah putus atau tidak, kita nggak tahu. Makanya kita perlu lakukan uji isolation test di alat ini ya. Jadi nanti alat ini akan menguji si solar modulnya menggunakan kemampuan itu bisa di setting ya 250 volt, 1000 volt, bahkan 1500 volt itu bisa. Kita koneksikan. Nah nanti dengan koneksikan akan tahu keadaan si modul itu sendiri seperti itu. Ya, oke. Nah, untuk target industrinya nih Mas, ini tuh ke siapa sih? Oke, penggunaan alat ini. Kalau untuk target sih nggak ada ya. Jadi selama industri itu dia menggunakan sistem powernya itu hybrid, jadi mungkin 60%-nya PLN, 40%-nya PLTS gitu kan. Ini semuanya bisa dipakai di mana aja. Kalau kalian punya solar panel di rumah atau di kantor kalian, itu bisa aja dites pakai alat ini kan Mas. Ya. Yang penting ke solar panel gitu ya. Nah, spesifikasi kunci teknis paling penting yang perlu diketahui pengguna itu Mas. Apa dari alat ini? Oke, mungkin saya bandingkan dengan brand setaranya ya. Jadi rata-rata untuk PV Isotes ya, atau alat yang digunakan untuk mengetes isolasi power modul, rata-rata fungsinya hanya untuk isotes saja, jadi isolation test. Nah, kalau untuk dari brand HT Italia sendiri, dia memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh brand lain. Contohnya adalah walaupun basicnya dia hanya untuk menguji isolasi solar modul, tapi dia memiliki fungsi yang amat continuity test. Jadi untuk mengecek misalnya seperti ini, komunikasi antara kabel dan kabel nyambung nggak sih, atau putus nggak sih gitu kan. Ini pakai fitur continuity. Kemudian yang kedua ada fitur GFL atau ground fault locator. Fungsinya untuk mengetahui di titik mana sebuah kegagalan instalasi solar modul atau modulnya rusak di sebelah mana, itu mudah ketahuan. Jadi di PLTS itu tuh nggak cuma satu aja, bisa ribuan modul gitu kan. Satu string itu bisa 28 modul gitu kan. Kalau 10 string, wah hitung nih, kan nggak mungkin kita ngukur satu-satu gitu kan. Nah, alat ini tuh cuma ngukur ujung-ujung cabut pasang ke sini, terus nanti kita masukkan jumlah modul dalam satu stringnya itu berapa. Nanti alat akan mengestimasi, oh ini kerusakan ada di modul 18 atau 19 gitu. Berarti bisa, intinya bisa secara keseluruhan, secara langsung gitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kita nih ternyata udah punya alat ini Mas, ini ada tips and triknya nggak sih supaya alat PV Isotes ini tuh awet gitu untuk bertahan lama, cara penyimpanannya gimana, seperti itu Mas? Mungkin saya mulai dari cara penggunaan dulu ya. Karena kemampuan setiap alat ukur itu berbeda-beda, teman-teman wajib mengetahui spesifikasi dari alat yang kita gunakan. Misal dari HT Italia PV Isotes, ini kemampuannya untuk menguji isolation sampai dengan power input maksimalnya itu, tegangan maksimalnya itu 1500 watt dan mendapat toleransi sekitar 1660. Artinya teman-teman nggak boleh mengoperasikan dalam sistem PLTS yang melebihi tegangan itu tadi ya. Misal satu PLTS satu stringnya itu 1600 gitu kan. Kemampuan alat itu hanya 1500. Itu yang akan membuat alat ini cepat putus. Yang kedua adalah karena alat ini menggunakan power baterainya itu A2,
Jadi ketika dalam waktu penyimpanan waktu lama gitu kan, kita diwajibkan untuk melepas si baterainya, takutnya bocor seperti itu. Paling untuk yang lain sama sih, paling hanya membersihkan ini dan itu aja sih. Oke, sama satu lagi pertanyaan, Mas, misalnya kan tadi ada masa faultnya itu nggak boleh lebih. Nah kalau misalnya lebih, alat ini nge-detect atau benar-benar langsung nggak berfungsi? Oke, biasanya dia akan ada peringatan sih, muncul notifikasi bahwa yang diukur itu melebihi batas kemampuannya. Dia kan ada transit dari 15 detik, tapi setelah melewati 15 detik itu nanti akan putus kalau kita nggak melakukan tindakan langsung seperti itu. Berarti langsung bisa dibilang langsung rusak gitu ya? Oke. Nah buat teman-teman yang butuh alat ini di kantor kalian atau di kebutuhan rumah kalian bisa langsung cek di toko kami atau di profil kami di website tridinamika.com atau langsung bisa hubungi WhatsApp kami, nanti akan kami respon secepat kilat. Oke, sekian untuk hari ini. Berikutnya nanti kita akan tunjukin singkat cara penggunaan alat ini. See you.